Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Cici Desti dan Cici Leoni. Kita mau ibadah sekolah minggu online, biarpun masih di rumah kita masing-masing. Iya, jangan sedih ya semuanya, tapi kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Sebelum mulai ibadah ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dari semalam kami beristirahat hingga pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kesehatan Tuhan dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Buat orang tua kami juga Tuhan Yesus, buat guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang ada di sekolah juga Tuhan, dan buat keluarga kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai Tuhan ibadah online ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian Big or Small. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Wow, wow, yeah, yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, wow, yeah, yeah. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Wow, wow, yeah, yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, wow, yeah, yeah. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, oke. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Lingkupiku. Naungiku dengan
dengan sayap-Mu naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Tante Febe dalam kebaktian GGP Shalom Online. Ya, sampai saat ini kita masih kebaktian online, tapi kita boleh tetap bersuka cita, kita boleh tetap mengikutinya dengan baik. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih masih ada kebaktian buat kami. Tidak terasa 1 minggu lagi sudah berlalu dan Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga kami semua boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak, hari ini Tante Febo mau cerita tentang satu binatang kecil. Biasanya binatang ini warnanya hitam, atau ada juga yang kemerahan. Dan biasanya binatang ini ada di sekitar rumah kita. Nah, biasanya binatang ini dianggap binatang yang lemah, karena dia kecil dan sepertinya dia bukan binatang yang kuat. Tapi kita mau saksikan tayangan berikut ini. Sebetulnya seperti apa sih binatang ini? Penasaran kan? Mari kita saksikan sama-sama.
Nah, anak-anak, sudah lihat tayangan tadi, video tadi, binatang apa? Betul sekali, binatang semut. Nah, anak-anak, semut ini ternyata bukan binatang yang lemah-lemah banget ya. Kalau kita lihat, ternyata semut ini adalah yang pertama, pekerja keras. Dia rajin. Dia selalu berusaha untuk mengumpulkan makanan dan selalu mempersiapkan dirinya sehingga nggak pernah kelaparan. Kalau kalian lihat, pernah nggak kalian lihat semut lagi tidur siang? Atau semut yang lagi males-malesan? Kalau kita lihat semut, coba di rumah ada nggak semut? Coba dilihat, semut itu selalu berjalan ke sana kemari, ke sana kemari. Gak pernah kita lihat semut itu diem atau tidur siang. Kalau kita punya kucing di rumah, coba lihat, kadang-kadang kucing itu sambil berjemur tidur siang. Atau kucing itu kadang-kadang malas-malesan, duduk. Tapi kalau semut selalu bergerak. Kemana aja dia bergerak? Dia selalu mencari makanan, dia selalu mencari tempat yang aman. Nah, anak-anak, kita juga gak mau kalah ya sama semut. Kita mau jadi anak-anak yang rajin. Nah, hal yang kedua, semut itu binatang yang tidak egois. Tidak egoisnya gimana? Coba kalau kita perhatikan, ketika si semut itu nemu makanan yang banyak. Kalau dia nemu makanan yang banyak dan dia susah bawanya sendirian, dia panggil teman-temannya. Dia kasih tahu teman-temannya supaya rame-rame ambil makanannya. Tapi kalau dia nemu makanannya cuma sedikit aja, dia juga nggak langsung habisin makanannya di situ. Tapi dia bawa makanannya ini ke sarangnya supaya bisa dinikmati sama-sama dengan yang lain. Nah, anak-anak, kalau kita lihat semut ini nggak egois. Dia mau berbagi dengan orang lain. Siapa coba di sini yang suka egois? Yang suka kalau punya mainan gak mau berbagi, kalau punya makanan gak mau berbagi, mau dinikmati sendiri aja. Ada yang gitu, yang pelit, yang gak peduli orang lain. Biarin orang lain mah gak punya, gak apa-apa. Yang penting saya punya. Yang penting saya senang. Yang penting saya punya makanan. Nah, anak-anak, gak boleh ya seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang egois. Kemudian hal lain yang kita bisa pelajari dari si semut ini, yang ketiga, semut ini suka gotong royong, suka bekerja sama, suka saling menolong. Nah, kalau kita lihat tadi tayangan yang pertama, kita lihat semutnya rame-rame bawa, rame-rame digotong. Supaya apa? Supaya bisa ada kertas koran yang kemudian mereka lipat-lipat-lipat dan bisa menjadi pesawat terbang, kapal-kapalan. Nah, anak-anak, mereka bisa bekerja sama sehingga bisa walaupun badannya kecil, korannya besar, tapi mereka bisa lipat dan menjadi bentuk kapal-kapalan yang bisa mereka naiki. Nah, itu adalah berkat kerjasama. Coba kalau semutnya kerjain sendiri, kira-kira bisa nggak jadi kapal-kapalan? Nggak bisa ya. Gimana kertas korannya besar, kemudian dia mau lipat bagaimana kalau cuma sendirian?
Nah, penting sekali kita belajar bekerja sama dengan teman-teman, bekerja sama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Kayak Tante Feby di sini, kalau Tante Feby cuma sendirian, nggak ada bapak-bapak di sini yang bantu untuk rekaman online ini, tentunya nggak bisa juga. Tapi karena ada bapak-bapak di sini yang bantu untuk merekam, untuk syuting videonya, sehingga kebaktian ini boleh terlaksana dengan baik dan anak-anak bisa menyaksikannya. Nah, anak-anak, tadi 3 hal ya. Yang pertama, semut itu rajin. Yang kedua, semut itu tidak egois. Yang ketiga, dia mau bergotong royong. Nah, semut ini punya ratu, kemudian ada semut pejantan, dan ada semut pekerja di kelompoknya. Semut ratunya diam di sarang, kemudian ada semut pejantan. Nah, kalau yang anak-anak lihat suka warawiri di rumah, suka jalan sana sini, mencari makanan, itu namanya semut pekerja. Jadi semut pekerja ini yang mencari makanan untuk dibawa ke sarangnya. Nanti ratu dan semut pejantan lainnya makan sama-sama. Nah, kemudian yang keempat, semut ini punya sikap yang ramah. Nah, coba lihat nanti ya di rumah ya. Kalau semut ketemu sama semut, nah biasanya mereka sepertinya saling salam-salaman. Sepertinya mereka seperti saling menyapa. Nah, mereka itu biasanya saling menyampaikan informasi. Ngasih tahu, awas, di sana ada bahaya, jadi jangan ke sana. Atau, oh di sana ada makanan, yuk kita sama-sama ke sana ambil makanannya. Nah, anak-anak, jadi semut itu punya karakter yang ramah. Kita juga harus ramah sama orang lain, ya. Kalau ada teman yang lagi duduk sendirian, harus diajak ngomong, kamu kenapa? Atau kita ketemu sama orang di jalan, kita bisa menyapa orang itu. Nah, dengan kita ramah, tentunya kita bisa jadi berkat juga buat orang lain. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima, semut ini adalah binatang yang peka terhadap lingkungannya. Pekanya dalam arti apa? Dia peduli dengan lingkungannya. Dia nggak masa bodoh. Dia nggak, biarin aja, terserah aja. Tapi dia sangat peduli dengan keadaan sekelilingnya. Itu sebabnya kalau kita bikin teh manis, terus masih panas, taruh dulu di meja. Kemudian kita lupa. Ketika kita mau minum, udah duluan semut yang minum. Udah duluan dikerubutin sama semut. Atau ada makanan yang kita lupa plastikin, atau kita lupa tutup. Kemudian makanan itu tergeletak di meja. Toto semut datang. Nah, si semut ini peka. Dia tahu di mana ada makanan. Dia tahu di mana ada yang minuman manis. Sehingga dia bisa cepat-cepat datang. Nah, anak-anak, semut ini punya karakter yang baik. Semut ini pinter. Walaupun dia gak disuruh, tapi dia bisa mengatur dirinya supaya bisa kapan harus cari makanan, kapan dia harus berpindah rumah. Kalau misalnya musim hujan, berarti dia harus pindah ke tempat yang lebih tinggi sehingga dia nggak kena air. Nah, anak-anak, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus lebih lagi daripada semut. Firman Tuhan, kita mau baca. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Nanti bacain ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, anak-anak, firman Tuhan memakai semut sebagai contoh.
sebagai satu contoh bahwa seorang pemalas itu gak bisa dapetin apa-apa. Kita harus berusaha, kita harus rajin, kita harus tidak egois, kita harus mau bekerja sama dengan orang lain, kita harus mau bergotong royong dengan orang lain, harus peduli dengan lingkungan kita. Ya, firman Tuhan memakai contoh semut ini. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita mau belajar menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Tidak egois. Mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kita belajar ramah juga sama orang lain. Kita juga belajar peka terhadap sekeliling kita. Apa sih yang terjadi di sekitar kita? Apa sih yang dialami teman kita? Mungkin kita bisa membantu. Mungkin kita bisa menolong. Atau minimal kita bisa berdoa buat teman kita. Nah, untuk ayat hafalannya, kita akan ayat hafalan dari Amsal 6 ayat yang ke-6 yang katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya, anak-anak, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita boleh memuliakan Tuhan. Kalau sekarang belajarnya online, harus tetap rajin ya. Walaupun sekarang belajarnya lewat webinar atau lewat Zoom meeting atau apapun aplikasi yang dipakai, kita harus tetap rajin. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Kemudian kalau ada PR, jangan lupa dikerjakan. Nah, anak-anak, biarlah dalam keadaan kita yang mungkin kadang-kadang tidak menyenangkan, mungkin kita nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap rajin. Kita mau kerjakan apa yang jadi bagian kita mau kerjakan apa yang jadi tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nah amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar kepada semut. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Berkati kedua orang tua dari setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang menolong dalam semua usaha dan pekerjaan. Tuhan juga memberkati anak-anak dalam sekolah mereka walaupun masih online. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami. Tuhan memberkati untuk pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Biarlah Tuhan melalui semua kejadian ini, melalui semua pandemi ini, kami boleh semakin dekat dan kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk tim dari kebaktian online, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan melalui kebaktian online ini banyak orang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.